Selamat pagi anak-anak ibu semua, salam Fransiskus Pace Ebene. Nah, anak-anak ibu semua, ibu harap kabar anak-anak semua tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali lagi. Nah, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus terlebih dahulu berdoa. Supaya segala aktivitas ataupun pembelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan, dan diberi kepada kita kepintaran untuk menjalankan ataupun mengerjakan segala tugas-tugas kita pada hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, kita masih masuk ke tema 3. Nah, anak-anak ibu buka semua bukunya tema 3 ataupun bu petik 2C-nya. Nah, bu petik 2C-nya. Nah, kita masih masuk ke bu petik 2C tema 3, yaitu tugasku sehari-hari. Nah, anak-anak ibu semua, dalam tema 3 ini kita masih masuk ke subtema 2, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, dalam subtema 2 ini hari ini kita akan belajar tentang muatan SBDP. Nah, anak-anak semua membuka bukunya halaman 45. Nah, buka semua bukunya halaman 45 tentang muatan SBDP. Nah, anak-anak ibu membuka semua buku bu petik 2C-nya halaman 45 tentang SBDP. Nah, kita lihat dalam SBDP ini kita hari ini mempelajari tentang mempraktikkan gerakan alam pada tari. Nah, mempraktikkan gerakan alam pada tari. Nah, perhatikan semua bukunya. Nah, di sana kita lihat setiap hari kita melakukan gerakan. Nah, anak-anak ibu semua, setiap hari kita pasti melakukan gerakan. Nah, gerakan apa itu? Nah, yang pertama, gerakan berjalan. Nah, setiap hari pasti kita berjalan. Nah, setiap hari kita pasti berjalan. Contohnya, berjalan dari rumah kita ke rumah teman, berjalan dari tempat tidur ke kamar mandi, berjalan dari ruang tamu ke kamar makan. Nah, dalam gerakan ini anak-anak ibu semua, setiap hari kita lakukan. Nah, setiap hari kita melakukan gerakan. Nah, contohnya tadi yang setiap hari kita lakukannya itu gerakan jalan. Nah, jalan. Nah, tidak mungkin kita hanya diam di rumah, tetapi kita juga jalan. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari, melakukan gerakan jalan. Nah, gerakan tersebut menggunakan anggota tubuh. Nah, kenapa dikatakan gerakan tersebut menggunakan anggota tubuh? Nah, karena ketika kita berjalan pasti kita menggunakan kedua kaki. Nah, kedua kaki itu anak-anak ibu semua merupakan anggota bagian tubuh. Nah, kaki kita ini merupakan anggota bagian tubuh. Nah, itu yang dikatakan dengan gerakan menggunakan anggota tubuh. Nah, ketika kita menggunakan gerak jalan. Nah, ketika kita berjalan, nah, kita pasti melangkahkan kedua kaki kita ketika kita melakukan gerak jalan. Nah, itu dikatakan bahwa tadi gerakan itu kita dapat menggunakannya dengan anggota tubuh. Nah, contohnya gerakan tangan. Nah, contohnya anak-anak ibu mengambil barang sesuatu. Nah, contohnya orang tua anak-anak ibu menyuruh mengambilkan ember. Nah, mengambilkan ember di sana anak-anak ibu pasti menggerakkan semua anggota tubuhnya. Nah, terutama kaki dengan tangan. Nah, kaki untuk berjalan dan tangan untuk mengambil, mata untuk melihat. Nah, kalau kita tidak punya mata, anak-anak ibu semua, kita tidak bisa mengambil barang itu. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat. Nah, karena kita tidak bisa melihat barang yang kita mau ambil itu. Nah, itu yang dikatakan bahwa ketika kita melakukan gerakan itu, kita menggunakan seluruh anggota tubuh. Nah, mau mengambil apapun itu, mau mengambil barang apapun itu, kita harus menggunakan semua anggota tubuh.
Nah, terutama tadi mata, tangan, kaki. Nah, semua berfungsi ketika kita melakukan gerakan jalan. Nah, contohnya anak-anak ibu semua, kalau kita tidak punya mata ataupun kita buta, nah, ketika kita berjalan, nah pasti kita tidak tahu arah kemana. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat. Nah, jadi anak-anak ibu semua, ketika kita melakukan gerakan itu, kita harus menggunakan semua anggota tubuh kita. Nah, seperti yang ibu bilang tadi, seperti yang ibu berikan contoh tadi. Nah, ketika orang tua kita menyuruh anak-anak ibu mengambil ember, nah, kalau tidak menggerakkan anggota tubuh, mana bisa kita mengambil barang tersebut. Nah, tidak bisa kita mengambil barang tersebut kalau kita tidak menggunakan anggota tubuh kita ini. Nah, kalau kita tidak menggunakan anggota tubuh kita ini, kita tidak bisa melakukan gerakan. Nah, makanya tadi dikatakan di sini, ketika kita melakukan gerakan itu, kita menggunakan semua anggota tubuh. Nah, kita lihat yang selanjutnya, gerakan kepala, tangan, dan kaki dapat digabungkan. Nah, anak-anak ibu semua, gerakan kepala itu, tangan dan kaki dapat kita gabungkan. Nah, gerakan tersebut dapat digabungkan menjadi gerak dasar sebuah tari. Nah, dalam melakukan gerak dasar sebuah tari itu, anak-anak ibu semua, kita melakukannya gerakan kepala, tangan, dan kaki yang bisa kita gabungkan untuk menjadi sebuah gerakan dasar dalam tarian. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contohnya di sana ada contoh gerakan tari. Nah, ada contoh gerakan tari. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, anak-anak ibu semua, kita lihat yang pertama, ada gerak menekuk tangan ke atas. Nah, maksudnya gerak menekuk tangan ke atas. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini gerak menekuk tangan ke atas. Nah, itu yang dimaksud dengan gerak menekuk tangan ke atas. Nah, sedangkan yang di sampingnya gerak tangan ke kanan dan ke kiri. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita melakukan gerak tangan ke kanan dan ke kiri, nah, kita bisa mengayunkan ke kanan dan ke kiri ketika kita melakukan gerak tangan. Nah, sering kita jumpai gerak tangan ke kanan dan ke kiri ini dalam sebuah tarian. Nah, sering kita lihat ataupun mungkin anak-anak ibu sering melakukan gerakan tari ini dengan mengayunkan tangan ke arah kiri dan ke arah kanan. Nah, kita lihat yang di sampingnya, gerak mengangkat kaki ke arah ke kanan dan ke kiri. Nah, gerak mengangkat kaki ke kanan dan ke kiri. Nah, ketika anak-anak ibu nanti membuat sebuah tarian maupun sendiri ataupun bersama teman, nah, bisa menggunakan gerak mengangkat kaki ke kanan dan ke kiri. Nah, bisa mengangkat kaki ke kanan dan ke kiri ketika melakukan gerak dasar tarian. Nah, ketika kita mau menari, anak-anak ibu semua, kita harus pelajari dulu bagaimana gerak dasar sebuah tarian itu. Nah, apa saja yang harus kita gerakkan dalam membuat gerak dasar sebuah tarian. Nah, di buku tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita membuat ataupun menggabungkan gerakan menjadi gerak dasar sebuah tari, tadi disebutkan di sana ada gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Nah, kalau gerak kepala itu anak-anak ibu semua, kita bisa mengayunkan kepala kita ke arah kanan maupun ke arah kiri. Nah, begitu juga dengan tangan tadi. Nah, ketika kita menari, nah, kita bisa mengayunkan tangan kanan kita ini dan tangan kiri kita juga. Nah, begitu juga dengan gerakan kaki. Nah, bisa kita mengangkat kaki ke arah kanan maupun ke arah kiri. Nah, ketika kita melakukan sebuah tarian, nah, nanti anak-anak ibu semua, kalau anak-anak ibu ada tugas untuk melakukan sebuah tari, nah,
anak-anak ibu harus membuat ataupun mempelajari dulu gerak dasar sebuah tarian. Nah, harus mempelajari dulu gerak dasar sebuah tarian. Nah, itu tadi ketiga gerak dasar sebuah tarian. Nah, yang pertama tadi gerak menekuk tangan ke atas, yang kedua gerak tangan ke kanan dan ke kiri, dan yang ketiga gerak mengangkat kaki ke kanan dan ke kiri. Nah, itu ketiga, itulah anak-anak ibu semua ketiga gerak dasar sebuah tari. Nah, sebelum kita melakukan tarian kita harus mempelajari ketiga gerak tersebut. Nah, nanti anak-anak ibu semua bisa praktekkannya di rumah. Nah, bersama teman ataupun bersama kakak, abang ataupun adiknya di rumah. Nah, bisa melakukan gerakan tersebut, bisa mempraktekkannya bersama kakak ataupun abang adiknya di rumah. Nah, kita lihat yang selanjutnya di sana. Perhatikan semua bukunya. Nah, kita lihat, perhatikan semua bukunya. Nah, selain berasal dari gerak anggota tubuh, gerakan dalam tari juga dapat berasal dari gerakan alam. Nah, anak-anak ibu semua, selain berasal dari gerak anggota tubuh, nah anggota tubuh tadi yaitu ada kepala, gerakan tangan, dan gerakan kaki. Nah, itu yang merupakan tadi gerakan anggota tubuh. Nah, ingat anak-anak ibu semua, berbeda dengan gerakan anggota tubuh dan berbeda juga dengan gerakan alam. Nah, sangat berbeda gerakan anggota tubuh dan gerakan alam. Nah, gerakan anggota tubuh tadi dikatakan ada gerakan kepala, ada gerakan tangan, dan ada gerakan kaki. Nah, itu yang merupakan anggota gerakan tubuh. Nah, yang merupakan gerak anggota tubuh. Nah, ketiga tadi kepala, tangan, dan kaki. Nah, sedangkan kita lihat selanjutnya gerakan dalam tari juga dapat berasal dari gerakan alam. Nah, gerakan alam. Nah, contohnya seperti gerakan tanaman dan hewan. Nah, gerak tari juga dapat meniru gerakan keseharian yang berhubungan dengan alam. Nah, gerakan tari juga anak-anak ibu semua dapat meniru gerakan keseharian yang berhubungan dengan alam. Nah, perhatikan contohnya. Nah, perhatikan di bawah ada 3 contoh yang melakukan gerakan alam. Nah, ada 3 contoh di bawah yang melakukan gerakan alam. Nah, kita lihat yang pertama ada gerakan mencangkul. Nah, ada gerakan mencangkul. Nah, pasti anak-anak ibu semua sudah pernah melihat orang-orang mencangkul ataupun orang tua kita sendiri. Nah, ataupun orang tua kita sendiri yang mempunyai kebun dan mempunyai sawah pasti pernah melihat mencangkul. Nah, anak-anak ibu pasti semua mengenal alat cangkul itu. Nah, dalam gerakan alam ini anak-anak ibu semua kita lihat yang pertama yaitu gerakan mencangkul. Nah, kalau kita menggunakan gerakan mencangkul itu, nah kita pasti agak menunduk sedikit. Nah, agak menunduk sedikit badan kita. Nah, bukan lurus tetapi menunduk. Nah, yang kedua kita lihat ada gerakan menanam jagung. Nah, pasti anak-anak ibu juga semua sudah pernah melihat bagaimana itu cara menanam jagung. Nah, cara menanam jagung pasti tangan kita ke bawah dan anggota tubuh kita ini melengkung sedikit ke bawah. Nah, untuk menanam jagung. Nah, yang ketiga ada gerakan daun tertiup angin. Nah, ada gerakan daun yang tertiup angin. Nah, kalau daun ditiup angin, anak-anak ibu pasti bisa ke arah kiri dan bisa juga ke arah kanan. Nah, itu yang dinamakan gerakan daun tertiup angin. Contohnya ketika angin berhembus dari kiri, nah pasti dia menghembuskan daun itu ke arah kiri. Nah, kalau anginnya berasal dari kanan, nah pasti akan berhembus lagi ke arah kanan. Nah, jadi daun itu
pasti ke arah kanan. Kemana arah angin itu? Nah, kesitulah arah daun tersebut. Nah, itu yang dikatakan dengan gerakan daun tertiup angin. Nah, itu yang dikatakan gerakan daun tertiup angin. Nah, jadi anak-anak ibu semua, sudah dikatakan tadi bahwa gerakan tarian itu bukan hanya dari gerakan anggota tubuh, tetapi bisa juga dari gerakan alam dan gerakan hewan. Nah, sudah kita lihat tadi contohnya, ada 3 contohnya di sini, di buku ini bisa anak-anak ibu lihat. Ada 3 contohnya, yaitu yang pertama tadi gerakan mencangkul, yang kedua gerakan menanam jagung, dan yang ketiga gerakan daun tertiup angin. Nah, ada 3 tadi gerakan alam. Nah, ada 3 gerakan alam. Nah, jadi anak-anak ibu semua, ketika kita menari ataupun ketika kita melakukan sebuah tarian, nah, kita bisa menggunakan gerakan tersebut. Nah, bisa kita gunakan gerakan anggota tubuh dan bisa juga kita gunakan dalam gerakan alam. Nah, gerakan alam dan hewan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan gerakan tari. Nah, perhatikan slide ibu yang terakhir. Nah, perhatikan di sini, ayo lakukan gerak tangan dan kaki seperti berikut. Nah, perhatikan videonya. Nah, anak-anak ibu semua, itulah video tadi gerak tangan dan kaki. Nah, dalam video tadi gerakan tangan yaitu kita ayunkan ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, ketika kita menari anak-anak ibu semua, kita pasti mengayunkan tangan kita ke arah kanan dan ke arah kiri. Nah, sedangkan gerakan kaki tadi yang kita lihat di video tadi, tangan kita letakkan di pinggang. Nah, kedua kaki kita angkat secara bergantian. Nah, itu yang dikatakan tadi ataupun yang ditunjukkan dalam video tadi. Dalam gerakan kaki itu, kedua tangan kita ini diletakkan di pinggang dan kedua kaki kita angkat secara bergantian. Nah, itu yang sering kita jumpai dalam gerakan tarian. Nah, yang sering kita jumpai dalam gerakan tarian. Nah, nanti anak-anak ibu semua bisa melihat video tari-tarian yang lainnya. Pasti di sana melakukan gerakan tangan yang dilakukan dengan mengayunkan ke arah kanan dan mengayunkan ke arah kiri. Nah, begitu juga dengan kaki tadi. Nah, ketika kita menggunakan gerakan kaki, nah, tangan kita diletakkan di atas pinggang. Nah, dan kedua kaki kita angkat secara bergantian. Nah, itulah videonya. Nah, nanti anak-anak ibu semua bisa putar kembali videonya ini supaya lebih jelas. Nah, jadi anak-anak ibu semua, inilah materi kita hari ini dalam muatan SBDP, yaitu mempraktikkan gerakan alam pada tari. Nah, inilah pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti ibu akan kirimkan video pembelajaran kita hari ini ke grup kita supaya anak-anak ibu dapat mengulang kembali video tersebut. Nah, supaya lebih paham dan lebih mengerti. Nah, anak-anak ibu semua, sekian materi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, salam Fransiskus Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua.